Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Olpot. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan fungsi hyperlink pada Microsoft Word. Perlu teman-teman ketahui, fungsi hyperlink pada Microsoft Word ini mempunyai 3 fungsi, kurang lebih dari 3 fungsi ya. Adapun misalkan kelebihannya itu mungkin karena inovasi seiring berkembangnya zaman. Yang pertama yaitu untuk menghubungkan dokumen satu dan dokumen atau file yang lain. Selanjutnya untuk menghubungkan dokumen ke halaman website dan menghubungkan dokumen ke page lain. Baiklah teman-teman, adapun hyperlink itu pengertiannya yaitu merupakan suatu atau salah satu tools pada program Microsoft Word yang digunakan biasanya untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Adapun fungsi hyperlink ini biasanya dapat membuat dokumen menjadi lebih efektif atau lebih mempermudah pekerjaan teman-teman untuk dibaca, karena saat pembaca ingin melihat informasi lain mengenai dokumen-dokumennya, bisa langsung menuju link tersebut. Baiklah, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan menggunakan contoh misalkan cara membuat surat menggunakan dalam pengisian identitasnya, yaitu menggunakan fungsi hyperlink. Misalkan seperti contoh berikut ini ya teman-teman. Saya akan membuat surat keterangan pindah sekolah. Nah, setelah format suratnya ada, tentu teman-teman juga harus mempunyai database pada Microsoft Excel. Jadi sebelum melakukan pengisian identitas yang ada pada Microsoft Word ini, pada surat ini, teman-teman terlebih dahulu harus memiliki database pada Microsoft Excel-nya. Tentu saja pada Microsoft Excel teman-teman harus membuat database yang sesuai dengan data atau kebutuhan yang ada pada surat menyurat yang akan teman-teman buat. Misalkan di sini saya membutuhkan nama, tempat tanggal lahir, kelas, NISN, alamat rumah, terus nama orang tua, pekerjaan, dan alamat. Langsung saja, misalkan di sini saya akan membuat nama, nomor dulu ya, terus kemudian nama. Setelah itu nomor, nama, kemudian tempat, tanggal lahir, kemudian kelas, misalkan, terus NISN, alamat rumah, terus kemudian nama orang tua wali, terus pekerjaan, kemudian alamat orang tua wali ya. Selanjutnya sekolah yang dituju. Kita sesuaikan tabelnya ya, percantik agar lebih jelas dibacanya. Di sini saya untuk nama misalkan contoh Ahmad Sabeni Usep Samlawi, kemudian Dewi Puspita. Untuk contoh kita membuat 6 aja ya namanya, nama siswanya. Untuk tempat tanggal lahir kita isi misalkan Pandeglang, kemudian tanggalnya 09/09 misalkan 1992. Kemudian Sabeni Pandeglang
07 01 misalkan 1990. Untuk Usep misalkan Pandeglang 02 03 1992. Untuk Samlawi misalkan Pandeglang 02 01 1990. Dewi misalkan Pandeglang 09 07 1992. Puspita kemudian misalkan Pandeglang 07 04 1990. Nah, di sini saya hanya menembak saja ya untuk identitas, hanya sebagai contoh. Mohon maaf apabila ada kesamaan tempat tanggal lahir ataupun nama. Terus untuk kelasnya, misalkan di sini saya akan berikan kelas 12, misalkan 12A. Ini 12B, 12C, 12D, 12E, dan 12F. Untuk NISN, misalkan di sini 123490 22, misalkan contoh ya. Kemudian ini 2987 genep, misalkan, hanya contoh saja ya teman-teman ya. Terus kemudian ini alamat rumah, misalkan di sini kita isikan nama kampungnya, misalkan ya, Kampung Bangkono, Kampung Sesepan, Kampung Muncang, Kampung Ensle, Kampung Tunggul Tutung, kemudian Kampung Carenang. Untuk nama orang tua, misalkan di sini kita inputkan nama ayahnya, misalkan ya, Bayi Haki, kemudian Marta, kemudian Marlon, kemudian Dahan, kemudian Johar. Selanjutnya misalkan Sabeni, mama anak ya, ada Sabeni ya, misalkan Basro. Pekerjaan misalkan petani, pedagang, buruh, nelayan, wira swasta, kemudian pengangguran. Terus alamat orang tua, misalkan kita samakan aja dengan alamat si anak ya. Kemudian sekolah yang dituju, misalkan SMA 3 Pandeglang, SMA 4 Pandeglang, kemudian SMA 6 Pandeglang, kemudian SMA 7 Pandeglang, SMA 8 Pandeglang, SMA 9 Pandeglang. Nah, misalkan seperti itu teman-teman ya database-nya. Nomor kita isi 1 2 3 4 5 6. Sekali lagi ini hanya contoh ya teman-teman ya. Untuk misalkan teman-teman akan membuat surat yang lainnya, silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini hanya contoh.
Nah, misalkan seperti ini databasenya. Kita save dulu. Misalkan kita save dia, biar kita gampang mencarinya, kita taruh di desktop aja dulu ya. Ini tergantung teman-teman di mana mau menyimpannya. Yang penting teman-teman bisa mengingatnya. Database contoh misalkan. Nah, kita taruh di desktop ya. Ntar dulu, kita keluarkan dulu desktopnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita kembali lagi ke Microsoft Word yang tadi yang sudah ada suratnya. Nah, setelah itu kita mulai bisa menggunakan fungsi hyperlink yang ada pada Microsoft Excel, Microsoft Word, teman-teman ya. Teknisnya sama seperti kita membuat label undangan seperti yang saya contohkan pada video-video sebelumnya. Pada video sebelumnya ya teman-teman ya. Pada link nanti saya sematkan di deskripsi linknya yang ini ya, membuat label undangan ini nih. Setelah teman-teman selesai membuat database pada Microsoft Excel teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa kembali lagi ke surat yang ada pada Microsoft Word teman-teman. Di sini silakan teman-teman pilih menu My Links, kemudian pilih Select Recipient ya, terus pilih Use an Existing List. Selanjutnya arahkan ke tempat di mana tadi teman-teman menyimpan database yang ada pada Microsoft Excel teman-teman. Kebetulan saya menyimpannya di desktop ya. Di sini saya tadi menyimpannya dengan nama database contoh ini ya. Kemudian open. Nah, setelah itu silahkan pilih set di mana teman-teman menyimpannya. Tadi saya membuat database itu pada Microsoft Excel-nya pada set pertama. Di sini ya. Kemudian tinggal pilih OK. Nah, untuk langkah selanjutnya silahkan teman-teman pilih masih pada menu My Link, kemudian pilih Insert Merge File. Kemudian isikan kebutuhan, kemudian pilih kebutuhan yang teman-teman butuhkan untuk mengisi surat tersebut. Misalkan di sini saya membutuhkan nama. Kemudian selanjutnya tempat tanggal lahir. Kemudian kelas. Selanjutnya NISN. Kemudian alamat rumah. Lalu nama orang tua. Lalu pekerjaan orang tua. Kemudian alamat orang tua. Kemudian langkah selanjutnya, di sini saya sekolah yang dituju. Mohon maaf ya, ini SD ya. Kita membuat database-nya tadi SMA. Tidak apa-apa, ini hanya contoh teman-teman ya. Kemudian setelah semuanya terisi, silahkan teman-teman klik masih pada menu My Link ya. Kemudian pilih Preview Result. Nah, maka secara otomatis si surat yang akan teman-teman buat itu terisi sesuai dengan database yang ada pada Microsoft Excel teman-teman. Di sini misalkan yang pertama tadi urutan pertama itu kita Ahmad ya. Kemudian urutan kedua Sabeni dengan identitas berikut. Kemudian yang ketiga itu Usep, identitas berikut ini. Kemudian seterusnya Samlawi, Dewi, Puspita, ya sudah ada 6 ya teman-teman. Dan itu sekolah yang untuk nama
tempat tanggal lahir sudah terisi sesuai dengan yang kita butuhkan, terus sekolah yang dituju juga sudah ada sesuai yang dibutuhkan teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, untuk mempermudah pekerjaan teman-teman di dalam pembuatan surat menyurat menggunakan hyperlink atau mailing yang ada pada Microsoft Word teman-teman. Baiklah, itulah beberapa cara mudah membuat surat menggunakan hyperlink antara Microsoft Excel dan Microsoft Word. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar admin lebih semangat lagi dalam pembuatan konten. Apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Silahkan sematkan kritik dan saran teman-teman yang sangat membantu untuk kemajuan konten ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.